Merdeka Belajar atau Kampus Belajar memiliki kebijakan yaitu untuk mendorong mahasiswa-mahasiswi untuk menguasai berbagai bidang keilmuan, yaitu untuk yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kemudian latar belakang saya mengikuti dikti mengajar dari rumah yaitu karena adanya program ini saya bisa menyampaikan partisipasi saya terhadap adik-adik di masa pandemi ini, karena efek dari masa pandemi ini adalah di mana adik-adik siswa atau siswi tingkat SD maupun SMP sekolah secara daring atau virtual yang dilakukan secara virtual belajar dari rumah. Nah, di sini saya juga selain itu saya juga berpartisipasi untuk mempermudah belajarnya siswa atau siswi tingkat SD maupun SMP ini dengan mengajar mereka dari rumah, di mana kami membantu mereka menyelesaikan tugas-tugas mereka yang diberikan oleh guru mereka. Selain dari itu, kami relawan, terutama saya relawan mengajar dari rumah di ini mengajar pada tingkat SD, SMP, dan SMA. Untuk mata pelajarannya sendiri yaitu ada matematika. Matematika itu mata pelajarannya yaitu MTK perkalian, pengurangan, penambahan, kemudian pembagian. Untuk tingkat SMP itu ada Pitagoras. Untuk tingkat SMA adalah kuadrat. Kemudian ada kesenian, yaitu kesenian tentang bagaimana cara mengenal nada musik, kemudian bagaimana cara mengenal lagu wajib, kemudian not lagu. Setelah itu belajar dengan IPA atau ilmu pengetahuan alam, sistem pencernaan, ilmu pengetahuan alam yaitu tentang sistem pernapasan, sistem pencernaan, tumbuhan, dan lain-lain. Ada ilmu pengetahuan sosial ilmu pengetahuan sosial yaitu mengulas tentang sejarah bangsa Indonesia, sejarah Islam, dan sejarah penjajahan Indonesia. Kemudian selain dari itu juga tentang ilmu pengetahuan sosial mengulas tentang interaksi sosial antara individu satu dengan individu yang lainnya. Kemudian ada PPKN, di mana PPKN mengulas tentang mata pelajaran PPKN atau pendidikan kewarganegaraan, yaitu mengulas tentang Pancasila, sejarah Pancasila, dan kegunaan atau maknanya Pancasila. Kemudian metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu diskusi dan juga ceramah, di mana saya mengajarkan kepada mereka pemahaman tentang mata pelajaran yang saya ajarkan. Kemudian setelah itu saya adakan yang namanya diskusi, di mana diskusi ini bermanfaat untuk adik-adik atau siswa ataupun maupun siswi ini untuk lebih memahami mata pelajaran yang saya berikan kepada mereka. Terima kasih. Untuk kondisi sebelum adanya dikti mengajar dari rumah ini, adik-adik, siswa dan siswi kebingungan, orang tua pun kebingungan bagaimana caranya mereka menyanggupi adanya tugas-tugas dari sekolah yang dilakukan secara virtual. Nah, kemudian selain mereka kebingungan, mereka pun di rumah itu sebelum adanya program ini yang belajar yaitu orang tua, bukan anak-anak. Jadi yang memahami mata pelajaran itu orang tua, bukan anak-anak gitu. Dan mereka sangat menyayangkan kondisi
sekolah secara daring ini, namun harus bagaimanapun COVID ini sangatlah masih parah, dan mereka sangat bersyukur dan mensupport mahasiswa dan mahasiswi yang mengikuti program mengajar dari rumah, dan mereka sangat antusias, yang artinya mereka sangat bersyukur karena anak-anak mereka bisa terbantu oleh adanya program-program ini yang dilakukan oleh mahasiswa dan mahasiswi terpilih gitu. Nah, kondisi sesudah adanya program ini, alhamdulillah adik-adik siswa dan siswi dari tingkat SD sampai SMA merasa senang karena mereka memahami dan mereka sangat bersyukur adanya program ini. Dan di satu sisi lagi mereka sangat memahami bagaimana apa mata pelajaran mereka, kemudian bagaimana caranya menghadapi mata pelajaran yang memang mata pelajaran yang susah gitu. Karena adanya program ini mereka merasa terbantu.
mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mengajar dari rumah.